Shalom, puji Tuhan. Semua sehat? Saya sudah 50 kali melewati tanggal 25 Desember. Ada yang 30 kali melewati tanggal 25 Desember? Belum ada ya. Yang di bawah 20 kali melewati tanggal 25 Desember. Ini kayaknya AWK semua nih. Puji Tuhan. Semua sehat ya? Haleluya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal pada tanggal berapa? 16 Agustus. Catat harinya ya. Saya sengaja biar kalian tuh ngantuk apa enggak gitu loh. Ya, 16 Desember. Puji Tuhan. Jadi ajak teman-teman supaya kita bisa mempersiapkan waktu kita untuk kita bisa merayakan ibadah Natal dengan baik ya, dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Baik, tema firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema Higher Purpose. Boleh dikurangin reverbnya dikit, kayaknya gema nih. Rege boleh bantu biar mejanya di bawah aja ya. Kuat. Oke. Lagi. Oke, siap. Mantap. Higher purpose. Artinya apa? Artinya apa? Ini kayaknya semua bisanya Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris. Higher purpose, jadi ada maksud yang lebih tinggi. Artinya begini, saudara-saudara, bahwa hidup kita, Tuhan menciptakan kita sampai hari ini pasti dengan satu maksud dan tujuan yang mulia, ya. Kalau hidup kita hari ini kelihatannya gitu-gitu doang, sebetulnya ada maksud yang lebih tinggi lagi yang bisa kita capai. Ya, hidup kita mungkin stuck sampai di sini. Sebetulnya ada maksud lain yang bisa saja kita raih asal kita bisa mengerti waktu dan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa menangkap dengan baik, maka hidup kita hari ini bisa kita tingkatkan lagi jauh lebih baik. Kita buka dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah perkataan Paulus yang terkenal, jadi dia melupakan hal yang di belakang. Rasul Paulus dulu adalah orang yang hebat, luar biasa. Secara kewarganegaraan, dia termasuk warga negara istimewa, ya. Jadi pada saat itu, zaman Rasul Paulus hidup, kalau yang namanya warga negara Roma itu punya privilege atau hak istimewa, ya. Makanya ketika Rasul Paulus dihukum cambuk, ya, berapa? 40 kurang 1 berarti 39 kali. Itu untuk warga Roma, tetapi kalau warga di luar warga Roma bisa lebih dari itu. Warga Roma aja dapat hukuman cambuk 39 kali. Ya. Secara keagamaan Rasul Paulus juga adalah orang yang hebat. Dia pemimpin agama. Pada waktu Rasul Paulus, waktu namanya masih Saulus, diperintahkan untuk menyiksa orang Kristen dan dia ada di barisan paling depan. Dengan penuh semangat dia menyiksa para pengikut Kristus. Rasul Paulus punya latar belakang yang luar biasa, punya privilege, punya sesuatu yang bisa dibanggakan pada saat itu. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, ketika ditangkap oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid, untuk menjadi rasul, maka apa yang dikatakan sebagai sebuah kebanggaan, itu adalah dianggap sebagai sebuah sampah. Dalam ayat yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan, aku menganggap itu semua sampah masa laluku. Ya. Jadi Filipi pasal 3 ayat 13, ada satu kalimat yang Rasul Paulus tulis, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Kayak mau cadel gitu, berlari-lari gitu ya. Berlari-lari kepada satu tujuan. Ini harus menjadi teladan bagi setiap kita, bahwa setiap hidup kita pasti harus ada satu tujuan yang pasti. Amin. Dulu waktu masih kecil, mungkin kita usia masih anak-anak gitu ya, usia 6 tahun, 7 tahun, kalau ditanya sama siapapun, cita-citanya apa? Biasa yang paling populer itu, kalau nggak dokter,
pilot, presiden ya, polisi. Itu biasanya yang terkenal itu. Tapi ada waktu itu saya pernah dengar cita-citanya apa? Mau jadi YouTuber. YouTuber tuh bisa kaya raya kalau benar gitu ya. Tapi kebanyakan kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Dokter, walaupun masih kecil udah gede akhirnya jadi sales ini juga apa? Asuransi. Ujung-ujungnya ke situ gitu loh. Ya. Apapun kuliahnya, apapun cita-citanya, ujung-ujungnya agen. Kebanyakan begitu ya. Teman saya dosen S2 luar biasa di Sekolah Ekonomi Quick Yanggi ya di Sunter situ, ujung-ujungnya sekarang agen sales juga. Tapi kalau ditanya, kita tanya anak kecil gitu, keponakan kita, adik-adik kita yang masih kecil tanya cita-citanya apa? Mau jadi agen asuransi, nggak ada yang kayak gitu. Kebanyakan cita-citanya kalau nggak dokter, perawat, pilot, polisi, ABRI dan lain sebagainya. Artinya begini, dalam setiap kehidupan kita harus punya tujuan yang pasti. Pernah baca buku yang judulnya Seven Habits? Pernah baca nggak? Ditulis oleh Stephen R. Covey, Seven Habits. Tapi setelah buku Seven Habits bestseller gitu ya, terjual jutaan eksemplar, kemudian muncul buku lanjutannya namanya 8 Habits. Jadi 7 kebiasaan naik lagi menjadi 8 kebiasaan. Pada buku Seven Habits, Stephen R. Covey ngomong begini, kalau kita mau berpikir itu harus mulai dari akhir bukan dari awal. Ngerti nggak maksudnya? Kalau berpikir harus mulai dari akhir bukan dari awal. Artinya begini, kalau kita berpikir dari awal, bahasa rohaninya begini, kamu cita-cita kamu apa? Mengalir aja. Itu mengalir bahasa rohani yang nggak jelas sebetulnya. Menurut tuntunan Roh Kudus itu nggak jelas. Ada nggak kalau ditanya begitu? Cita-cita kamu apa? Mengalir aja. Tapi menurut Stephen R. Covey, ya, kalau harus berpikir itu mulai dari apa? Ujung. Kamu mau jadi apa? YouTuber. Sejak hari ini pikirannya selalu YouTuber. Bangun tidur, YouTuber. Mau mandi, YouTuber. Mau sarapan, YouTuber. Makan siang, makan malam, YouTuber. Artinya segala sesuatu yang tidak menuju ke arah itu jangan lewatin, jangan dilakukan. Betul nggak? Kalau Samuel dari rumah mau ke Season City, nggak mungkin dia muter ke Tanjung Priok dulu, kejauhan. Betul, itu namanya berpikir mulai dari akhir. Tahu tujuannya, tahu jalannya. Jadi kalau tidak ada jalan yang mengarah ke tujuan, jangan dilalui. Nah maksudnya begitu, dalam hidup kita harus punya satu tujuan yang pasti, yang tujuan itu harus jelas tergambar. Karena adik-adik ini masih muda, rata-rata kan masih SMP, SMA, ya paling baru kuliah, yang sebagian kerja nggak begitu banyak. Tetapi artinya sejak muda harus punya satu tujuan yang pasti. Hidup kita tidak mungkin gini-gini doang, betul? Hidup kita tidak mungkin ada di lingkaran yang memang kayaknya membosankan, kayaknya tidak ada perkembangan, kayaknya tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita sukacita. Harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan secara breakthrough. Ya, ada satu terobosan yang memang harus kita kerjakan. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap kita pasti ada satu tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Dan tujuan kita tuh jauh lebih mulia daripada yang kita lakukan ataupun yang kita pikirkan hari ini. Kalimat selanjutnya mengatakan begini, keberadaan kita hari ini untuk apa? Alasan yang lebih besar dan lebih mendalam daripada sekedar bertahan hidup dan mencapai kesuksesan materi. Ada nggak orang yang gitu? Hanya sekedar bertahan hidup. Ya yang penting penghasilan pas-pasan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya udah kayak gitu. Kita puas dengan hal itu. Terus apa? Kita cita-citanya, pokoknya pengen jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu bagus ya. Yang bilang nggak bagus itu berarti belum kaya, belum sukses dia. Ya,
Mencapai kesuksesan materi itu bagus, bertahan hidup itu juga sebetulnya bagus. Tetapi jauh dari dua hal tersebut, kita punya tujuan yang jauh lebih mulia. Yang seharusnya bisa kita lakukan jauh lebih hebat dari yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin masih belum terlihat jelas kita akan jadi seperti apa 5-10 tahun ke depan. Tetapi yang jelas sekali lagi kita harus berpikir kita mau jadi seperti apa. Kita harus berlari kepada satu tujuan yang pasti. Amin? Tujuannya harus pasti, jangan ngambang. Saya dulu waktu masih kuliah, kan saya bisa main musik nih. Harusnya saya lebih banyak pelayanan khotbah daripada main musik. Tapi karena saya hobi main musik, akhirnya pelayanan saya jauh lebih banyak main musik. Terus kan masih sekolah Alkitab gitu ya, masih rohani. Lu mau jadi apa? Lu mau pengembalaan di mana? Sama teman-teman bilang, gue mengalir aja menurut tuntunan Roh Kudus. Jadi nggak jelas. Ya makanya belajar dari pengalaman kesalahan saya, jangan ikuti kalimat ini. Lu mau ngapain nanti? Menurut tuntunan Roh Kudus saja. Itu kalimat yang nggak jelas. Rohani tapi nggak jelas. Mungkin ada di antara kita yang punya pikiran seperti itu. Lu habis ini mau kuliah di mana? Ada menurut tuntunan Roh Kudus saja. Kita nggak punya tujuan yang pasti. Kelihatannya rohani tapi sebetulnya tujuannya nggak jelas. Betul nggak? Lu mau kawin kapan? Menurut tuntunan Roh Kudus deh. Gitu. Jadi nggak jelas. Harus ada satu time yang pasti, ada satu tujuan yang pasti. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, pasti kita tidak melakukan sesuatu yang tidak mengarah ke tujuan kita. Betul kan? Ya. Jadi artinya begini, keberadaan kita hari ini sebetulnya Tuhan menciptakan kita, Tuhan membuat kita ada hari ini untuk tujuan yang lebih apa? Alasan yang lebih besar dan lebih mendalam. Kan tidak selamanya anak choir jadi choir mulu kayak gini. 5 tahun masih kayak gini si Audan. 10 tahun masih kayak gini lagi. Teriak-teriak. 20 tahun masih kayak gini. Enggak bisa kayak gitu, udah ketuaan dia. Betul. Harus ada satu tujuan. Semua akan regenerasi. Ya. Yang muda jadi tua, yang tua makin tua, yang sudah tua sekali. Ya, sering-sering spa lumpur. Biar membiasakan diri bawah tanah. Gitu maksudnya, jangan neko-neko gitu. Maksudnya hidup jangan macam-macam. Jadi artinya ada regenerasi yang memang bisa kita lakukan lebih baik dari hari ke sehari. Klik selanjutnya. Tujuan hidup yang lebih tinggi bukanlah tentang pencapaian duniawi, ya. Kita mau jadi kaya raya, punya mobil, punya duit banyak, enggak hanya sebatas itu. Bukan tentang kekayaan, kekuasaan dan popularitas. Tujuan hidup yang lebih tinggi bukan masalah tersebut, ya. Lalu apa dong tujuannya? Selanjutnya, tujuan hidup yang lebih tinggi adalah tentang bagaimana kita hidup untuk Tuhan dan berkontribusi untuk kerajaannya. Ini baru mantap. Ya. Punya kontribusi untuk kerajaan Tuhan. Kita kan semua dipanggil bukan hanya sekedar berjemaah, duduk, ikut ibadah, terus setelah pulang dari sini, kita melakukan kegiatan biasa, terus kayaknya kita jadi duniawi, ntar begitu menjelang hari Minggu kita rohani lagi, terus hari Senin kita duniawi, hari Minggu kita recharge lagi biar rohani kita tumbuh. Enggak seperti itu. Hidup kita adalah ya ada tujuan yang pasti yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Kalau ada orang mengatakan setelah doa berkat gitu ya, doa berkat terus keluar. Terus dia nelpon sama temannya, gue habis selesai ibadah nih. Itu betul tapi sebenarnya salah. Betul tapi salah. Betul selesai ibadah tempat ini, kita ini namanya kumpul-kumpul nih. Kumpulan orang percaya, meeting together ya. Istilah kerennya episunagogen. Meeting together, kita kumpul-kumpul dengan saudara seiman untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ibadah kita yang sebenarnya adalah hidup kita. Setiap hari adalah ibadah. Amin. Jadi dimanapun kita berada, kita sebagai seorang siswa, mahasiswa, sebagai seorang karyawan, karyawati, kita sebagai seorang pengusaha, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang kita geluti setiap hari, itu adalah ibadah kita.
Ibadah itu apa sih? Ibadah adalah memberikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan. Coba diulang lagi. Ibadah itu apa? Memberikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan. Jadi ketika kita lagi di luaran, kita tetap harus punya mindset, harus punya pikiran. Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita semua harus mengarah kepada penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Kalau ibadah itu kan bagus, kita mengarahkan hati, kita fokus memuji Tuhan, ya, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Walaupun kadang tidak semua di antara kita yang nyanyi serius gitu loh. Doa juga nggak serius-serius amat gitu. Kadang lagi doa gitu, lihat handphone gitu. TikTok bagus nih lagi, gitu ya. Kadang nggak serius-serius amat. Padahal arti dari ibadah adalah memberikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan. Pikiran kita, hati kita, sikap kita, semua untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Amin. Jadi tujuan hidup kita yang jauh lebih tinggi bukan sekedar pencapaian materi, ataupun kesuksesan, ataupun popularitas. Tetapi kita harus punya kontribusi, kita harus punya sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu baru namanya tujuan hidup kita lebih tinggi. Kalau hidup kita hanya sekedar memuaskan kepuasan fisik, popularitas, terus hidup kita tidak menjadi berkat, maka tujuan kita belum sampai seperti yang Tuhan mau. Ya. Coba klik selanjutnya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat terkenal semua, saya berikan bagi saudara-saudara semua ya. Sebab aku ini apa? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pada dasarnya Tuhan itu memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Bukan masa depan suram, tetapi masa depan cerah yang penuh harapan. Itu loh tujuannya. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan bagi hidup kita masing-masing kecelakaan ataupun hal-hal yang buruk. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Hanya tinggal bagaimana kita sebagai anak-anak muda yang harus punya visi, harus punya yang namanya struggle, punya yang namanya effort. Itu yang harus kita miliki secara konsisten. Banyak orang kan tidak punya effort yang kayak gimana gitu loh. Cemen, ngerti cemen? Baru menghadapi satu masalah, gagal, dia cemen, cepat menyerah gitu loh. Jadi nggak fight. Kalau kita biasa terlibat ya dalam biasa multi level marketing, terus kita ketemu sama motivator, dia akan ngomong gini, tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar dan sukses. Pasti kita akan dimotivasi seperti itu. Ini baik nggak? Bagus. Tapi kejelekan dari semua motivator itu adalah lama-lama tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, karena itu ujung-ujungnya adalah ajaran New Age Movement yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi saya mau berkata bahwa kita juga harus bisa memotivasi diri kita masing-masing untuk punya tujuan hidup yang lebih baik lagi. Supaya kita bisa berkontribusi, bisa menyumbangkan sesuatu untuk kerajaan Allah. Kan hidup kita nggak bisa kita suka-suka sendiri. Betul? Kalau dulu saya nggak main musik, ya mungkin saya nggak di sini. Ya mungkin sudah ada rencana Tuhan juga kali ya. Gitu. Mungkin saya jadi gembala entah di mana gitu. Dulu saya mau ditempatkan di Papua, aduh jauh banget Tuhan. Papua jauh, Irian Jaya, dulu namanya masih Irian Jaya gitu ya, sekarang namanya Papua. Jadi seluruh Indonesia bisa ditempatkan dimanapun, bisa di Kalimantan, Sulawesi, Papua ataupun Sumatera gitu ya. Tetapi ya puji Tuhan gitu loh, kalau saya bisa main musik, rupanya bakat saya pada saat itu jarang orang bisa main musik gitu loh. Ya, saya taruh di sebuah gereja di kota Jakarta yang memang kamu harus pelayanan di sini. Oke. Tapi sebetulnya saya merasa ada yang kurang juga. Teman-teman saya, seangkatan saya semua jadi pengkhotbah. Cuma saya sendiri jadi pemain musik. Tapi belakangan sudah 10 tahun ini saya nggak main musik lagi di gereja. Sudah 10 tahun, iya 10 tahunan lah. Saya udah nggak main musik lagi di gereja ya. Tapi percayalah saya masih bisa main piano.
Gitu ya. Jadi artinya begini, hidup kita itu sebetulnya jauh lebih mulia daripada yang kita pikirkan hari ini. Hidup kita jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Kita harus menemukan tujuan hidup kita masing-masing. Tetapi yang jelas semua adalah kita harus punya kontribusi untuk kerajaan Allah. Tuhan katakan kita bukan saja anak, kita bukan saja hamba, tetapi kita juga adalah rekan sekerja Allah. Ya, untuk memberitakan kabar baik melalui kehidupan kita, banyak orang dimenangkan untuk Kristus. Amin. Itu tujuan hidup kita yang penting. Saya memberikan perumpamaan begini. Tujuan hidup yang lebih tinggi adalah tentang mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Itu yang penting. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ngomong apa? Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berseru-seru, Tuhan, Tuhan Yesus, aku sembah Engkau. Aku mengasihi Engkau. Bukan orang yang mengusir setan demi namaku, yang mengadakan mujizat demi namaku, yang akan masuk kerajaan surga. Itu semua orang yang melakukan mujizat, yang mengusir setan, yang memanggil-manggil nama Tuhan, suatu saat Tuhan bisa ngomong gini, pergi kamu pembuat kejahatan. Itu kan tragis, betul nggak? Yang kelihatannya kita pede gitu, kok Tuhan tolak? Pergi kamu pembuat kejahatan, kamu nggak layak. Jadi rupanya yang layak, ukuran layak di hadapan Tuhan adalah ketika kita mau ikut kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Itu yang terpenting. Nah, mengapa iblis dibuang dari sorga? Karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia memberontak. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Berbeda dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dia melakukan kehendak Bapa. Hanya ada satu manusia di muka bumi ini yang melakukan kehendak Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita melakukan enggak? Dalam tahap. Kan hidup kita kadang suka-suka sendiri, kadang kita kepleset juga, betul enggak? Kadang kita kepleset juga, hari ini kita berikhtiar. Pokoknya saya harus hidup saya baik. Hidup saya harus suci, harus benar, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi 1-2 kali suatu saat, pada suatu hari kita bisa kesandung jatuh juga. Nah, melakukan kehendak Tuhan juga butuh konsistensi ya. Jadi yang penting adalah tujuan hidup yang lebih tinggi adalah tentang mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Temukan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu adalah tugas dan PR kita ya. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan yang lebih tinggi? Bagaimana kita mencapai tujuan yang lebih tinggi? Kita buka dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Saya memberikan ayat ini sebagai sebuah perumpamaan agar kita bisa lebih jelas ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat apa? Perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang pertama maksud yang mulia itu maksudnya apa tuh? Perabot dari, kalian ngantuk ya? Harusnya ngopi dulu mau ibadah. Apa? Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat apa? Perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama itu emas dan perak, yang kedua dari apa? Kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Jadi yang pertama itu apa? Perabot dari emas dan perak. Puji Tuhan, akhirnya ada yang jawab juga. Perabot emas dan perak. Ya, hari Jumat kemarin dalam sepanjang sejarah nilai emas memasuki nilai paling tinggi. Ya, emas itu tinggi banget. Dari zaman purbakala sampai hari ini emas dianggap sebagai barang itu safe haven, ya, barang yang punya nilai yang tinggi, bisa dijadikan pegangan sebagai aset berharga. Istri saya nggak punya banyak emas gitu. Paling gede ya saya Mas Hadi. Gitu ya. Berat gitu. Nggak ada gitu. Paling emas berapa gram sih gitu ya. Saya punya kepingan 10 gram gitu, dulu beli 9.300.000 10 gram. Sekarang hari ini kalau kalian beli 10 gram itu harganya 11 juta. Jadi emas itu makin naik. Emas itu berharga. Kalau perak kan paling segram berapa sih? 40.000, 35.000 gitu ya. Tapi kalau emas itu makin mahal.
Artinya begini, saudara-saudara. Jadi maksud yang mulia, ya, itu kalau punya value yang tinggi. Dalam saat kalau kita di rumah kan ada perabotan yang memang mahal gitu ya. Tempelan kulkas itu murah. Mau hilang mau patah gak terlalu berharga. Betul? Paling tempel di kulkas. Kalau teman kita dari luar negeri, dari luar kota, paling nih hadiah buat lu souvenir tempelan kulkas. Kalau nggak tempelan kulkas apa? Gantungan kunci. Cuma itu doang, itu barang yang nggak terlalu berharga. Tapi kalau di rumah kita ada perabot yang mulia, ada lukisan dari Van Gogh. Kan harganya mahal tuh. Pasti akan dipajang di ruang tamu. Betul, dan kita sayang-sayang, pokoknya kita jaga baik-baik karena dia berharga. Centong itu berharga apa enggak? Setengah berharga menurut saya. Enggak ada centong pun masih bisa pakai sendok besar gitu buat ambil nasi. Sendok pun menurut saya juga enggak terlalu gimana-gimana. Kalau enggak ada sendok, kita masih bisa makan pakai tangan. Kalau ada kuahnya kita serusup. Ya, jadi artinya dalam rumah kita ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perumpamaan ini yang diberikan oleh Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita bisa mengatur hidup kita baik-baik, kita akan menjadi perabot yang mulia, yang memang kita berharga, punya value yang tinggi. Ya, centong dari kayu, centong dari tanah itu tidak terlalu berharga karena tidak punya nilai yang tinggi. Ini adalah gambaran. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan organisasi, dalam kumpulan para pelayan-pelayan Tuhan, dalam kumpulan dimanapun kita berada, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Gue tuh emas apa tanah sih? Gue tuh perak atau kayu sih? Value saya itu seberapa tinggi? Tapi saya tidak mengajarkan kita sombong ya, tetap semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tetapi artinya begini, kita harus menilai kinerja kita harus menilai sikap kita harus menilai diri kita sendiri, apakah kita itu betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan ya. Ini butuh waktu kurang lebih 2 jam. Ya. Yang pertama, dari kitab 2 Timotius pasal 2, tadi kan yang kita baca ayat 20 ya. Ini ayat 21 sampai 22. Nah, Rasul Paulus memberikan clue atau memberikan petunjuk bagaimana dari perabot yang kurang mulia menjadi perabot yang mulia. Dari yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Ini artinya kita harus meningkatkan diri kita karena kita punya apa tadi namanya higher purpose. Kita bukan sekedar centong. Kita bukan sekedar gantungan kunci. Kita bukan sekedar tempelan kulkas. Tetapi kita semua adalah emas yang berharga. Amin. Mas Rege, Mas Nathan, Mas Nathan, nggak pantas ya Mas Nathan ya, kok, ya, jadi kita harus mengupgrade diri kita. Nah, yang pertama begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi yang membuat kita mulia, yang membuat kita punya tujuan yang lebih tinggi, pertama apa? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi higher purpose, value kita naik. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Coba klik. Jadi yang pertama, kita harus menyucikan diri kita untuk kita bisa mencapai yang namanya higher purpose. Amin. Menyucikan diri. Ayat 22 tuh sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jadi kalau nafsu orang muda itu kayak liar gitu ya. Tapi menurut saya yang namanya nafsu itu tidak selalu konotasinya buruk gitu. Ya. Nafsu makan, nafsu belajar itu kan bagus, betul nggak? Nafsu bantu orang lain, nafsu menolong itu kan bagus, betul nggak? Ya. Kecuali nafsu mau nonjok, nah itu jelek gitu ya. Jadi nafsu orang muda itu identik atau konotasinya adalah negatif. Karena emosi tinggi, darahnya sumbunya pendek, gampang marah, emosian, itu nafsu orang muda. Tidak bisa menguasai diri dan kadang kalap gitu.
Makanya Rasul Paulus ngomong jauhilah nafsu orang muda. Kebetulan semua di sini masih muda-muda ya. Jadi firman Tuhan ini pas bagi setiap kita, jauhilah nafsu orang muda, tetapi kita harus belajar menyucikan diri kita. Yang namanya menyucikan diri, menguduskan hidup kita artinya kita mau pisah dari kehidupan dunia ini. Yang namanya kudus itu artinya terpisah. Apa? Kudus artinya terpisah. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi maksudnya gini, Tuhan memanggil kita menjadi imamat yang rajani, yang dipanggil untuk dikuduskan. Artinya kita semua dipisahkan. Ya, dipisahkan. Padi dan gabah pasti dipisahkan. Gandum dan ilalang juga dipisahkan. Yang gandum, ilalang. Jadi kalau kita menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, artinya kita memisahkan dari yang namanya nafsu orang muda. Terpisah dari kehidupan duniawi, terpisah dari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menguduskan diri. Amin. Jadi menguduskan diri itu artinya apa? Terpisah. Ya, terpisah. Jangan nyampur. Kadang kita punya teman yang dalam tanda kutip masih duniawi, kita pun kalau ngumpul sama mereka, kita jadi kayak duniawi juga gitu loh. Mereka merokok, kita juga merokok. Mereka minum-minum, kita juga minum-minum. Mereka main judi, kita juga main judi. Jadi kita kayak nggak ada bedanya, kita harus memisahkan mereka ya. Kita berteman dengan 5 orang merokok, kita akan jadi orang ke-6 yang merokok juga. Betul nggak? Jauhilah pergaulan yang buruk. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi artinya begini, untuk menjadi perabotan yang mulia, pertama kita harus menyucikan diri kita. Memisahkan diri kita dari kehidupan duniawi. Ingat, jauhilah nafsu apa? Orang muda. Kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bersama dengan saudara seiman, kita mau mengejar yang namanya kasih yang murni dari Tuhan. Mengejar kesetiaan, keadilan. Ya, yang kedua. Ayat 23 sampai 24. Ya. Hindarilah apa? Soal-soal yang dicari-cari. Ini tukang cari gara-gara nih. Harusnya semua dalam keadaan normal, damai sejahtera, tiba-tiba ini ada satu orang cari gara-gara. Yang bodoh dan tidak layak, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap, mengajar, sabar. Siapa di sini semua hamba Tuhan? Cuma ada 2, kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Siapa semua hamba Tuhan? Semua hamba Tuhan ya. Semua kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya harus menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita tuh hamba, kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Apa yang Tuhan mau kita harus ikuti. Hamba artinya sudah dibeli, sudah jadi milik Tuhan sepenuhnya. Kita tuh jongos, ya. Kita budak, slave. Kita adalah hamba Tuhan yang tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Makanya tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan tidak boleh apa? Mencari-cari soal. Soal yang dicari-cari, soal-soal yang dicari-cari. Ya, jangan itu. Artinya kayak cari gara-gara gitu loh. Ada gitu kita lagi hidup tenang-tenang gitu, lagi tenang semua damai hahi, ketawa-ketawa, tiba-tiba ada satu orang yang nyeleneh sendiri. Kayaknya offside gitu loh. Ya, cara berpikirnya beda, cara ngomongnya beda, tingkah lakunya beda. Kadang ada yang seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita jangan apa tuh? Menghindari soal-soal yang dicari-cari. Pokoknya hindarilah. Sebisa mungkin jangan bertengkar. Kalau ada selisih pendapat, harus tepa seliro. Apa tepa seliro? Tenggang rasa. Harus saling pengertian. Betul? Saya kemarin tuh marah gitu sama satu cewek di depan lagi isi pom bensin, di pom bensin. Isi bensin cukup banyak tuh, full tank, lama kan. Dia di mobil dalam. Udah selesai, kan ngantri lama bisa ke pom bensin kan. Ya udah lama, santai, tek, penuh. Udah selesai, tek, tutup gitu keran apa. Tutup mobil tuh, ya. Dia baru keluar dari mobil. Berapa dia buka ATM?
Saya gedak banget gitu. Kenapa tidak selama isi bensin dia keluar Mbak berapa gesek aja gitu kan lebih cepat. Kita udah ngantri lama, jadi saya harus ekstra sabar juga. Di situ kesabaran saya diuji. Kalau saya orangnya tuh tenggang rasa, saya tahu orang ngantri sudah panjang, ketika diisi saya langsung gesek. Begitu selesai cepat, jadi orang nggak nunggu-nunggu lagi, betul? Belajar gitu loh. Menghindari soal-soal yang dicari-cari. Kita juga harus tenggang rasa, kita harus saling pengertian satu sama lain. Ya, kalau di kamar mandi habis pakai toilet dibersihin. Tanya istri saya, setiap kali saya habis mandi itu kamar mandi saya lap, saya pel, biar kering. Kok gitu Pak nanti basah lagi? Ya tuh saya gitu. Kalau kita didikan orang Belanda ya, itu disiplin banget. Setiap kali habis pakai mandi semua harus kering, nggak boleh basah. Karena orang kalau mau pakai lagi jadi nyaman gitu loh, jangan kok becek sana sini ya. Biasanya cowok tuh kayak gitu, ya. Tapi berusaha itu dari hal kecil untuk bisa bertenggang rasa ya. Bisa saling pengertian satu sama lain. Artinya begini, kita juga harus menghindari soal-soal yang dicari-cari. Karena kalau kita selalu cari persoalan, kita akan dicap sebagai orang yang troublemaker, pembuat masalah. Dan kita nggak disukai. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus berusaha ramah, berusaha harus baik pada setiap orang, supaya apa? Supaya pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan. Kalau sikap kita jelek, kita mau melayani orang pun kita mau ngomong apa? Betul nggak? Kita sendiri banyak ngomong, suka cari masalah, kemudian kita menasihati orang, nasihat kita nggak diterima. Yang terakhir, 2 Timotius pasal 2 ayat 25 sampai 26. Menghindari, kamu udah keluar dulu soalnya. Udah nggak apa-apa, lagi-lagi. Nah gitu. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka apa? Melawan. Ada nggak suka melawan di sini? Ada. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Poin yang ketiga adalah menuntun orang lain ke dalam pertobatan. Ini penting bagi kita. Ya, setiap orang siapapun yang belum bertobat artinya pikirannya masih duniawi, pikirannya belum mengenal kebenaran, kita harus menuntun mereka kepada pertobatan. Jangan kita mau menuntun pertobatan, dia masih duniawi, kita mau deketin, nasihatin, kita malah ke bawah. Ya, jangan. Kita harus menuntun setiap orang menuju kepada pertobatan. 3 hal ini kita lakukan, kita akan diubah menjadi perabot yang mulia. Kalau kita menjadi perabot yang mulia, artinya hidup kita memiliki yang namanya higher purpose. Punya maksud dan tujuan yang lebih mulia. Punya maksud dan tujuan yang lebih tinggi lagi, di mana kita tidak hanya sekedar menjadi penonton, tetapi kita menjadi pemain. Kita tidak sekedar hanya mementingkan diri hidup kita sendiri, tetapi kita mementingkan kerajaan Allah. Menjadi berkat bagi orang lain. Punya apa? Kontribusi untuk kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau hari ini kita masih muda, penghasilan belum ada, penghasilan mungkin masih dikit, tapi tetap harus menjadi berkat, punya kontribusi untuk kerajaan Allah. Amin.